Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita baca Al-Fatihah untuk Imam An-Nawawi yang kitabnya kita kaji. Buat kita semua, buat keluarga kita, untuk DKM Masjid Al-Barokah, juga untuk para donatur-donaturnya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberkahi oleh Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil hadi liman yasha'u bi fadlihi. Al-mudillu liman yasha'u bi'adlihi. Salatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'dihi. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du, fayaqulu Allah ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita masih berada di hadis yang ke-37. Di situ Allah menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasannya setiap orang yang berniat buruk, setiap orang yang berniat kebaikan, kemudian dia tunaikan kebaikan itu, maka Allah balas 1 atau 10 bahkan sampai 100 kali lipat tuh. Tapi kalau dia ingin bertekad melakukan kemaksiatan dan kemudian dia gugurkan kemaksiatan itu, maka itu dia dapat 1 kebaikan. Jadi setiap kebaikan kita dilipat gandakan kebaikannya 10 sampai dengan 100 kali. Tapi kalau kita bermaksiat maka cukup dicatat sebagai 1 kali. Bahkan kalau ada orang bertekad untuk melakukan kemaksiatan, dia gugurkan kemaksiatannya itu karena Allah, maka ditulis sebagai 1 kebaikan. Nah, tapi kalau ada orang sudah bertekad melakukan kebaikan tapi tidak jadi karena ada halangan ini itu, maka itu Allah catat sebagai 1 kebaikan juga, meskipun tidak jadi dia tunaikan tuh ya. Kita masih melanjutkan di pembahasan yang berikutnya. Jadi dalam agama tuh ada namanya istilahnya berazam, atau kita nyebutnya berazam. Kalau niat itu dalam terminologi fikih itu, niat itu qasdu syai' muqtarinan bil fi'li, itu namanya niat. Niat itu artinya membarengkan tekad yang ada di dalam hati dengan perbuatan, itu namanya niat tuh. Maka ketika kita sholat tuh, kita baca usolli fardhul maghribi, usolli fardhul zuhri, itu bukan niat, bukan. Itu belum niat. Ketika kita usolli fardhul isya'i, itu namanya talaffuz biniat, mengucapkan atau melafazkan niat, tapi belum disebut niat itu. Yang dimaksud dengan niat itu ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, di hati melintaskan saya niat sholat fardu zuhur, bermakmum atau menjadi imam karena Allah. Nah, itu disebut dengan niat tuh. Jadi yang disebut dengan niat itu qasdu syai', ya, kita bertekad untuk melakukan sesuatu, bermaksud melakukan sesuatu, muqtarinan bi fi'lihi, ya, dibarengkan dengan perbuatan kita. Jadi kalau saya niat nih pengen kurban tahun depan sambil nabung, itu belum niat sebetulnya. Itu namanya berazam atau azam. Nah, jadi beda niat dalam bahasa Indonesia dengan niat dalam bahasa Arab itu berbeda. Saya pengen sedekah hari Jumat nanti, itu belum niat, itu belum. Namanya berazam, kita bertekad. Nanti ketika kita megang uang, kita sedekahkan uang itu, itulah yang disebut dengan niat. Nah, jadi maksud hadis ini, siapa yang berazam, ya, bertekad kuat untuk melakukan suatu kebaikan, kemudian tidak jadi karena ada penghalang, Allah catat sebagai 1 kebaikan. Karena ini terjemah, jadi ya di situ disebutnya niat, padahal tepatnya berazam. Ya, besok kita pengen puasa lah. Nah, itu berazam tuh. Niatnya kapan? Nah, niat nanti ketika kita berniat, kemudian kita berpuasa, itulah berbarengan dengan perbuatan kita. Nah, maka dalam terminologi agama itu ada yang disebut dengan niat. Innamal a'malu binniyat, amal ibadah itu tergantung daripada niatnya seseorang. Itu di hadis yang awal kita sempat bahas itu. Untuk apa fungsinya niat? Ini ulama menjelaskan nih, ya, untuk membedakan antara rutinitas kita dengan ibadah. Jadi ini kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Bantan dalam Maraqil Ubudiyah.
Kenapa kita harus berniat dalam melakukan perbuatan? Sebab kata Imam Al-Ghazali, berapa banyak rutinitas-rutinitas yang sering kali kita lakukan, itu sebetulnya bisa mendatangkan pahala kalau diiringi niat dengan benar tuh. Untuk membedakan antara mana rutinitas dan mana ibadah. Itu fungsi niat, membedakan mana rutinitas, mana ibadah. Kita kalau sekedar cuci muka, cuci tangan, kemudian kita basuh rambut kita. Kalau kita nggak berniat buat wudhu, itu nggak dapat pahala, cuma rutinitas biasa. Tapi kalau kita niatkan itu untuk berwudhu, nah itu akan mendatangkan pahala. Maka kalau kita lagi musafir, lagi pergi jauh, Pak, kita ke jalan tuh pengen pipis tuh. Yaitu jangan nyari masjid niatnya buat ke toilet. Kita kan kalau pergi safar biasanya kebelet pengen buang air kecil. Lalu kita cari masjid. Rest area nggak dapat, kita cari masjid. Ngapain ke masjid? Mau pipis di toilet. Ke masjid niatnya cuma buat pipis di toilet. Nanti ganti niatnya kalau kita jadi musafir. Kita nyari masjid bukan pengen pipis, niatnya pengen wudhu. Nah nanti dapat pahala tuh. Ya sebelum wudhu kita pipis dulu. Ya, jadi banyak rutinitas-rutinitas yang kita lakukan sebetulnya bisa mendatangkan pahala tuh. Kita kalau mandi cuma jebar-jebur aja, itu kan rutinitas biasa aja, Pak. Tapi kalau kita niat, misalnya Allah saya niat mandi sunnah taubat karena Allah, itu bisa mendatangkan pahala sunnah itu. Jadi mandi kapanpun selain mandi wajib, kalau kita mandi ya niat saja mandi sunnah taubat karena Allah. Makanya kalau di kampung-kampung tuh Pak ada niat mandi sunnah taubat. Nanti di awal Zulhijjah niat mandi sunnah di awal Zulhijjah. Nanti di bulan Muharram niat mandi sunnah Muharram. Itu banyak. Ya sebetulnya diniatkan itu akan mendatangkan pahala. Kemudian yang berikutnya contoh seperti kita masuk masjid. Orang yang pengen masuk masjid niatnya cuma pengen ngadem di masjid itu nggak dapat pahala. Tapi kalau dia niatnya masuk masjid buat i'tikaf meskipun sebentar, maka itu akan mendatangkan pahala i'tikaf. Maka kata Imam Al-Ghazali, banyak sekali rutinitas manusia yang sebetulnya bisa mendatangkan pahala, tapi karena tidak dilintaskan niatnya itu tidak mendatangkan pahala. Kita pakai baju, itu kata Imam Al-Ghazali, ketika kita pakai baju, kita berniat ya Allah saya pakai baju untuk menutup aurat, untuk menjaga kehormatan. Maka selama dia pakai baju itu akan terus menerus mendatangkan pahala. Itu utamanya niat. Maka betul innamal a'malu bin niat. Ya, amal kita itu tergantung pada niatnya. Seorang istri ketika dia berhias untuk suaminya, selama dia memakai perhiasan itu mendatangkan pahala. Nah, maka ketika kita pakai baju itu dimulai dari bagian kanan, masukin tangan yang kanan nanti yang kiri. Kalau ada kancingnya di kanan kiri, pakai dulu yang kanan baru yang kiri. Itu kita niatkan buat menutup aurat itu. Sama ketika kita ikut tidur dengan cara tidurnya Rasulullah itu kan kalau tidur itu kan miringnya miring ke kanan. Kenapa tidak miring ke kiri? Ini kata Dr. Nadia Toyaros, sebab kalau kita tidurnya miring ke kiri, itu tekanan jantung kita lebih berat. Karena ketindian. Tapi kalau kita miringnya ke kanan, itu tekanan jantung kita lebih luas dia. Nabi itu tidur, ini tangan beliau begini Pak. Kalau tidur itu kan miring, anggap ke sana kiblat. Jadi kalau beliau tidur, ini tangan yang satu di sini, Pak. Ya, tangan yang satu di sini, tangan yang satu diluruskan, kakinya tuh agak bengkok Pak. Jadi tidurnya itu miring, tangannya yang satu diletakkan di sini. Kalau kita kan biasa pakai bantal tuh. Ini diletakkan di sini. Kemudian tangannya diluruskan di atas badan, di atas pinggangnya tuh itu kakinya rada melengkung. Itu kata ulama kalau dilihat dari atas cara tidur Nabi begitu, itu kayak tulisan Muhammad, Pak. Ya ini mimnya, ini ketika dia begini kan ini seperti haknya, ya kemudian ini mim, ha, ya kemudian ketika bagian pantatnya seperti mim dan kaki kita yang melengkung itu seperti dal tuh. Tuh sampai tidurnya Nabi saja begitu. Itu kalau kita mau tidur ngikutin cara Nabi begitu, itu selama tidur kita, maka itu akan mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tergantung niatnya tuh. Kita keluar cari nafkah, bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Ketika kita keluar cari nafkah, kita niatkan tuh supaya kita dapat rezeki yang halal untuk menafkahi anak istri, supaya dia tidak mati kelaparan, supaya dia bisa sekolah dan sebagainya, itu akan mendatangkan pahala yang lebih besar. Sama ketika kita makan siang, itu kan rutinitas. Tapi kalau kita sebelum makan, ya Allah saya pengen makan.
dengan tujuan supaya ketika saya makan, sholat saya jadi khusyuk. Cari nafkah saya lebih semangat, ibadah saya lebih giat. Itu pun akan mendatangkan pahala. Ya. Nah, kemudian di sini dijelaskan dalam riwayat Imam Abu Hurairah, "Idza tahaddatsa 'abdi bi ayya'mala hasanah fa ana aktubuha lahu hasanah." Jika hambaku bertekad untuk melakukan kebaikan, maka aku tulis tekadnya itu satu kebaikan. Kemudian dari Abu Darda, barang siapa yang sebelum tidur dia berazam untuk melakukan qiyamul lail, untuk melakukan sholat malam, tapi dia tidak terbangun setelah ikhtiar, maka dia akan mendapatkan pahala atas apa yang dia niatkan. Tetapi kita sebelum melakukan kebaikan itu berazam dulu, pasang alarmnya, kita ikhtiar. Kalau istri bangun duluan, kita minta dibangunin. Kalau sudah ikhtiar ternyata kita kebablasan, kita sudah mendapatkan apa-apa yang kita tekadkan. Bukan berarti saya pengen niat nih tahun depan mau kurban, lah niatnya doang. Kalau nggak nabung tuh namanya bukan azam itu. Ya, jadi kalau cuma niat saya pengen sedekah hari Jumat, cuma tidak diiringi dengan usaha maksimal, ya itu namanya bukan berazam, nggak dapat pahala. Saya pengen tahajud nih, ya tidurnya jam 2. Ya bangun-bangun jam 8, itu namanya ngegocek Tuhan tuh. Ngegocek Allah, niat, berazam, tapi tidak diiringi dengan ikhtiar, itu namanya bukan berazam. Itu namanya kata ulama tulul amal, panjang angan-angan. Panjang angan-angan itu dia pengen melakukan kebaikan, cuma pengennya doang. Tetapi tidak diiringi dengan tekad yang kuat untuk melakukannya, itu namanya tulul amal, panjang angan-angan. Maka banyak orang yang minta supaya masuk surga, tetapi tidak melakukan amalan-amalan yang dapat mengantarkan pada surga, maka ini namanya tulul amal, panjang angan-angan. Maka kalau kita tidur itu nggak berdoa, Pak, itu ruh kita entah kemana itu, kata ulama. Tapi kalau kita tidur, kita baca doa, kita niat untuk bangun subuh, itu ruh kita bersujud di arasnya Allah tuh. Nah, jadi kan ketika kita tidur, dalam hadis Nabi kita itu diikat dengan 3 ikatan syaitan tuh. Ya, ketika kita bangun, lepas ikatan syaitan yang pertama. Ketika kita wudhu, lepas ikatan yang kedua. Ketika kita sholat, lepaslah 3 ikatan syaitan. Maksudnya apa? Ketika kita tidur itu kita terbelenggu dengan rasa malas, yang itu dibantu oleh dengan bisikan-bisikan syaitan itu, Pak. Contohnya kalau kita bangun, nantilah baru jam segini subuh masih lama. Akhirnya kita tidur lagi. Yang ada kebablasan tuh. Makanya ulama-ulama dulu itu kalau subuhnya kebablasan, sebetulnya ulama dulu nggak kebablasan, Pak. Kalau dia bangun subuhnya itu terlambat, sudah azan, dia baru bangun subuh, itu dia cuci telinganya. Kenapa? Apa yang dikatakan? Habis dikencingin syaitan. Padahal nggak najis. Tapi itu isyarat habis dikencingin syaitan. Gara-gara syaitan akhirnya saya bablas bangunnya setelah adzan subuh. Maka kata ulama, gampanglah kita pengen tahajud. Tahap yang pertama saja dulu kita lewatin. Apa kata ulama? Supaya kita kuat tahajud dan merasa berat kalau untuk awal-awal menunaikan tahajud. Yang pertama, minimal kita bangun sebelum datangnya adzan subuh. Minimal kita bangunnya lebih dulu daripada adzan subuh, meskipun hanya selisih beberapa menit saja. Kemudian yang berikutnya, kalau kita ingin melakukan kebaikan itu jangan menunda-nunda. Kata ulama, kalau kita sudah bertekad untuk melakukan kebaikan itu jangan ditunda-tunda. Sebab apa? Tidak ada jaminan 1 hari 2 hari ke depan kita masih hidup. Jadi kalau kita bertekad untuk melakukan kebaikan dan kita mampu untuk melakukannya, maka segera tunaikan. Jangan menunggu kesempatan yang lebih baik. Kata Imam Ibnu Athaillah, orang yang pengen melakukan kebaikan tetapi nunggu kesempatan yang lebih baik, maka ini orang tertipu, Pak. Kita pengen sedekah di hari Kamis. Kita tahu sedekah hari Jumat dalilnya lebih besar. Tapi udah jangan ditunda. Meskipun besok itu dilipat gandakan pahalanya. Sebab apa? Tidak ada jaminan kita masih hidup beberapa waktu ke depan. Dan juga bisa jadi itu adalah hari terakhir atau detik terakhir kita hidup. Itu kata Imam Ibnu Athaillah. Lalu ciri amal ibadah orang itu diterima bagaimana, Pak? Kadang kita tidak tahu, ya Allah amal ibadah saya diterima atau enggak. Ciri orang amal ibadahnya itu diterima atau tidak. Yang pertama, kalau dia melakukan suatu amal kebaikan, maka dia ketagihan untuk melakukan amal itu. Kenapa? Berarti Allah ridho ketika seseorang melakukan kebaikan itu, sehingga Allah tanamkan kepadanya rasa cinta, rasa ketagihan untuk melakukan amal ibadah itu. Yang kedua, ciri amal kita diterima,
itu kita terkadang lupa dengan kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan. Maka kata ulama, ketika kita melakukan kebaikan, menjalankan sebuah kewajiban atau perintah dari Allah, itu memang keharusan yang harus kita tunaikan dalam menjalankan kebaikan. Tetapi jangan juga selalu menyebut-nyebut kebaikan atau selalu mengingat-ingat kebaikan. Karena itu bisa berpotensi merusak pahala kebaikan yang kita miliki. Pun kalau kita punya dosa, maka jangan pernah melupakan dosa itu. Kalau kita berbuat dosa, berbuat maksiat, itu akan mendatangkan murka Allah. Tetapi murka Allah itu lebih besar kalau kita berbuat maksiat dan kita lupa dengan maksiat yang sudah kita kerjakan. Kalau kita ingat dengan dosa yang pernah kita lakukan, kita masih bisa minta ampun. Tapi kalau kita lupa, kita bingung apa yang mau kita mohonkan ampun kepada Allah. Orang kita sendiri lupa sama dosa kita. Jadi berdosa itu, bermaksiat itu dosa. Tapi lebih besar lagi kalau kita melupakan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Nah, yang berikutnya, kalau dalam kitab Al-Wafi ini berniat melakukan dosa. Kalau tadi berniat melakukan kebaikan. Orang bertekad untuk melakukan kejahatan. Sudah bulat tekadnya buat melakukan kejahatan. Tapi dia gugurkan karena takut kepada Allah. Maka itu Allah catat sebagai sebuah kebaikan. Tapi yang seperti apa? Ini dijelaskan oleh para ulama nih. Salah satunya kata Imam Al-Khattabi. Orang yang disebut dia meninggalkan keburukan atau meninggalkan maksiat kepada Allah. Itu ketika dia punya kesempatan buat maksiat. Dan dia tidak mau melakukan maksiat itu karena takut kepada Allah. Itu yang Allah catat sebagai kebaikan. Kita bertekad melakukan maksiat. Kesempatan maksiatnya ada. Tetapi kita gugurkan itu ketika kita takut kepada Allah. Itu akan Allah catat sebagai satu kebaikan. Tetapi kalau kita bermaksiat nih. Kita bertekad buat melakukan maksiat. Kata Imam Al-Khattabi. Tetapi ada penghalang. Contohnya orang pengen berzina kepada perempuan yang dia datangi. Ketika dia datang ternyata pintunya dikunci, nggak bisa dibuka, akhirnya nggak jadi. Itu dia bukan meninggalkan karena Allah, meninggalkan karena memang tidak ada kesempatan. Orang pengen mencuri, ketika kesempatan ada dan dia bisa melakukan itu, tapi karena takut kepada Allah, dia gugurkan maksiat itu, nah itu dapat pahala. Tapi kalau dia pengen mencuri tapi nggak jadi disebabkan karena ada manusia, disebabkan karena rame, berarti meninggalkannya bukan karena Allah. Justru kata ulama itu dapat mendatangkan dosa. Jadi kalau ada orang membatalkan niatnya untuk bermaksiat disebabkan karena takut ketahuan sama manusia, justru itu pun akan mendatangkan siksa dari Allah. Apa sebabnya? Dia takut melakukan maksiat bukan karena Allah, tapi takut diliatin sama manusia. Kemudian Imam Ibnu Hajar ini mengatakan bisa jadi dianggap sebagai suatu kebaikan ketika dia meninggalkan keburukan meskipun tanpa niat. Dia nggak niat meninggalkan keburukan, cuma dia meninggalkan keburukan itu karena takut kepada Allah. Jadi nggak begini, saya niatlah pengen ninggalin keburukan nih supaya dapat pahala. Itu meskipun dia tidak melintaskan niat begitu. Ketika dia bertekad maksiat tapi takut kepada Allah, dia tinggalkan maksiat itu, nah maka itu dicatat sebagai satu kebaikan. Nah, kemudian ini ada kisah Pak, saya kisahkan ya. Ini karena zuhur waktunya agak mundur, jadi agak singkat pembahasannya. Ini ada kisah Pak, itu dalam kitab Riyadhus Shalihin, kitab hadis Imam An-Nawawi. Salah satu karya beliau yang kitabnya kita kaji juga. Sebetulnya kalau dari kitab Al-Wafi ini tingkatannya dari Syarah Arba'in Nawawi kita naiknya ke Riyadhus Shalihin tuh. Ya kata Habib Ges, kata guru kami, kalau habis ngajar kitab Al-Wafi, habis ngajar kitab Arba'in Nawawi, itu beliau bilang, saya tanya Bib kira-kira tingkatannya kemana? Ya kita minta pendapat Pak, meskipun kita tahu jalannya tapi kita minta pendapat. Kata beliau, langsung antum naik ke kitab Riyadhus Shalihin. Itu dalam kitab Riyadhus Shalihin salah satu ada pemuda Pak yang dia sangat tertarik dengan sepupunya ini. Sangat tertarik. Ya kata sepupunya yang perempuan ini, kumpulkan dulu uang 100 dinar. Kalau engkau bisa mengumpulkan 100 dinar baru aku mau berzina denganmu tuh. Nah, akhirnya ketika dia bersusah payah mengumpulkan 100 dinar tuh. Ya 101 dinar itu berapa? Sekitar 43 juta ya. Sekitar 40 jutaan tuh satu dinarnya itu. 100 dinar dia kumpulkan, ketika itu perempuan itu datang kepadanya untuk minjam uang. Dan dia punya uang Pak. Ketika perempuan itu mengatakan aku ingin pinjam uang, kata si laki-lakinya berzina dulu dengan saya tuh. Nah, itu ketika sudah keduanya itu dalam keadaan berduaan,
Sudah tinggal, mohon maaf, tinggal memasukkan antara kemaluan laki-laki dengan perempuan. Apa kata si perempuan ini? Ya wahai hamba Allah, takutlah engkau kepada Allah. Takutlah engkau kepada Allah. Itu si laki-laki ini Pak langsung berhenti karena takut kepada Allah. Dan itu dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Nah, jadi ketika ada kesempatan untuk bermaksiat tapi dia tidak melakukan maksiat karena takut kepada Allah, itulah yang dicatat sebagai sebuah kebaikan. Ya, kalau ada tanya jawab silahkan Pak. Wallahu a'lam. Kalau nggak ada, baru kita lanjutkan lagi. Ini ada kisahnya lagi. Ada? Oh iya Bapak silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya itu bedanya azam dengan sumpah gimana Pak Ustaz? Kalau azam kan kalau dilaksanakan kan kita ada pahala, kalau sumpah kan kalau misalnya nggak dilaksanakan ada sanksinya dosa atau apa gitu Pak Ustaz? Iya, kalau sumpah itu kan berarti dia bersumpah tuh. Biasa orang bersumpah itu disebabkan karena hal-hal yang terdesak tuh. Demi Allah saya nggak mencuri, demi Allah tuh. Itu Pak kata Imam Syafi'i, kita biasa pakai demi Allah tuh cuma gara-gara kentut. Lu kentut ya enggak demi Allah gua kagak kentut. Ya kita biasa, lu kentut enggak demi Allah gua kagak kentut. Urusan kentut bawa-bawa demi Allah. Itu kata Imam Asy-Syafi'i, aku jangankan untuk perkara-perkara yang bohong. Untuk perkara kebenaran saja aku tidak pernah menggunakan kata demi Allah, wallahi. Maka saya kalau ada penceramah Pak, itu kalau ada penceramah dia dalam ceramahnya demi Allah, wallahi. Saya pribadi kurang sepakat Pak. Kalau ada penceramah demi Allah, ya betul. Sebetulnya nggak pakai demi Allah ketika yang dia sampaikan ayat Allah nggak usah demi Allah. Karena itu udah sebuah kebenaran mutlak yang harus diterima. Ya demi Allah ini dalam keadaan kepepet terpaksa. Kalau orang bersumpah demi Allah saya bersumpah nggak akan kawin lagi. Ternyata dia kawin itu. Kawin lagi itu gimana? Sebetulnya dengan dia puasa 3 hari bayar kafarat selesai Pak. Ya, jadi ibu-ibu yang di bawah kalau suaminya bilang aku mencintaimu seumur hidup demi Allah nggak bakal kawin lagi, itu tinggal dia puasa 3 hari bayar kafarat itu selesai demi Allahnya sumpahnya gugur itu. Ya. Nah, jadi kalau azam itu tekad untuk melakukan kebaikan. Ya kalau sumpah itu sebuah nama Allah yang kita sebutkan, nama Allah yang kita sebut untuk memperkuat ya ucapan-ucapan kita. Begitu bedanya Pak. Azam itu tekad kuat untuk melakukan kebaikan. Kalau sumpah itu untuk menguatkan pernyataan-pernyataan kita dengan membawa nama Allah. Tapi jangan bawa demi Allah, itu bahaya Pak. Allahu a'lam ya. Iya Pak, silakan. Iya. Ya. Pejabat-pejabat iya, betul. Iya. Iya, sumpah ya. Iya. Iya. Nah, itu maka begini. Kalau apa tuh? Ada seorang kiai itu siapa? Kiai Zuhri Yakub itu. Itu beliau bilang kalau saya jadi menteri agama, ini nanti sumpah bakal saya rubah ini. Sebab kenapa? Coba kalau kita lihat pejabat-pejabat itu disumpah, Pak. Kita lihat memang betul fenomenanya. Orangnya di depan, Al-Qur'annya tuh di belakang, Pak. Jadi ini pahala orang, Al-Qur'annya di belakang begini. Ya maka ketika itu sebagai sebuah simbol kata beliau, kita ini bukannya ngikutin Al-Quran, malah Al-Quran yang disuruh ngikutin kita. Lihat deh sumpah-sumpah itu. Ya itu kan Al-Quran di belakang kepala dia, harusnya kan di depan dia itu. Ya, jadi Al-Quran yang harusnya jadi imam, tapi justru malah jadi makmum kita. Itu nanti akan datang fenomena akhir zaman. Itu bagaimana? Itu dosa besar. Itu akan mengundang laknat Allah karena dia ketika disumpah. Ketika dia bersumpah di atasnya ada Al-Quranul Karim. Oh itu akan mengundang laknat Allah yang sangat besar itu. Itu bisa jadi azabnya ditunda di akhirat atau bisa jadi langsung Allah tunaikan di dunia. Maka sebetulnya ya ini bagi pejabat-pejabat yang pengen nyalonin lah. Jangan kebanyakan janji-janji lah. Saya akan ini, akan itu, akan ini, akan itu, akan ini. Itu nanti kelak akan ditagih di akhirat oleh Allah Pak. Ketika saya akan bangun ini, bangun itu, akan ini, akan itu. Kemudian tidak dia tunaikan itu. Nah itu nanti itu akan dituntut di akhirat. Ketika berapa banyak orang-orang yang dia janjikan. Nah maka sebanyak itu pula dia nanti akan ditagih di akhirat. Sedangkan nanti di akhirat itu sudah tidak ada dinar, tidak ada dirham. Itu beralih semua amal ibadah kebaikan dia itu buat orang-orang yang dia janjikan itu. Nah, maka sebetulnya ya ketika orang pejabat disumpah, kemudian ada Al-Quran di atas kepalanya. Sumpah itu kan banyak, ada sumpah dokter ya, ada sumpah pengacara segala macam. Ketika dia menyalahi dari sumpah-sumpah tersebut, terutama ketika dia disumpah di bawah Al-Quran, itu naudzubillah azabnya akan sangat besar ketika dia
ketika dia mengundang, ketika dia melakukan ingkar janji, Pak. Maka sebetulnya ketika jangankan bicara sumpah terhadap Al-Quran, Pak. Ini saya lihat dosen UIN makin ngawur nih yang satu nih, yang di televisi itu, Pak. Yaitu dosen UIN ketika dia debat dengan MUI Kiai Haji Khalil Nafis itu, ya ini udah mulai ngawur perkataannya, Pak. Dan itu sebetulnya saya cari, saya telusuri siapa dosen. Itu dia dosen jurnalistik. Dosen jurnalistik itu dosen-dosen jurusan ilmu komunikasi. Kenapa dia bicara tafsir itu? Ini itu sudah ngawur. Dan dia bilang ketika Allah berfirman mendengarkan, itu yang mendengarkan cuma malaikat Jibril karena semua malaikat pingsan. Lah itu dia tahu bahwa saking takutnya makhluk-makhluk Allah itu dengan Al-Quranul Karim. Tapi kenapa dia justru malah menyelewengkan ayat tuh? Dia bilang saya sesuai tafsir. Ya saya punya pendapat untuk menafsirkan Al-Quran. Ya Allah, itu langsung Pak saya kebet. Itu dalam kitab Mabahith fi Ulumil Quran karya Mana'ul Qattan. Itu buat menafsirkan Al-Quran minimal ada 8 atau 9 standar yang harus dipenuhi, Pak. Itu Panji Gumilang mah ngaco itu, Pak. Itu Panji Gumilang itu kita sebut aja karena dia di medsos, kita aja lagi di medsos. Itu si Panji Gumilang itu ngaco. Ya ketika saya punya pendapat untuk menafsirkan Al-Quran. Untuk menafsirkan Al-Quran, Pak, itu dalam karya Mabahith fi Ulumil Quran, karya Syekh Mana'ul Qattan, itu dikatakan minimal dia punya 9 standar untuk menjadi mufassir atau menjadi ahli tafsir. Sedangkan ancaman Nabi, siapa yang menafsirkan Al-Quran sesuai ra'yunya, sesuai kehendaknya, siap-siap aja di neraka. Ya, jadi dalam Al-Quran, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitu khashya'an min khasyati." Itu Al-Quran, kalau Quran diturunin ke gunung, Pak, itu gunung bakal hancur. Kenapa? Saking takutnya dengan firman Allah. Ya kita kadang dibacain firman Allah cengenges-cengenges kan. Ada qori yang baca Quran kita ngerokok, kita ngerumpi begitu. Wallahu a'lam begitu. Besar adab Allah itu. Ada lagi? Ya Pak Am dulu kali ya. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niat. Iya. Iya. Jadi memang begini, ketika kita datang, ketika kita dari rumah, kemudian kita pengen sholat ya, kemudian kita nggak niat. Jadi begini Pak sebetulnya, ini duduk perkaranya begini sepanjang yang saya pahami, ya orang itu selalu mengira yang disebut dengan niat itu ketika dia baca usolli fardhu ini dalam urusan sholat ya, dia selalu mengira usolli fardhu, dia kira itu niat. Padahal yang disebut dengan niat itu ketika dia berbarengan ketika mengangkat tangan Allahu Akbar kemudian dilintaskan di hati, itulah yang disebut dengan niat. Ya cuma memang dalam kaulnya Imam Syafi'i kalau kita berniat itu memang sebarengan dengan Allahu Akbar itu harus dicantelin di hati. Tapi ini kata Imam Hanafi kalau memang ada orang yang sifatnya ragu-ragu, ya orang udah niat dia batalin lagi. Kayaknya susah bener gitu ketika mengangkat tangan Allah tapi di hati kok ini kayak susah gitu. Tapi giliran imam udah mau ruku dia baru dapat Allahu Akbar, baru dapat tuh dia tuh. Nah ini kan orang penyakit ragu-ragu itu kata sebagian mazhab Syafi'i kemudian Imam Hanafi dia boleh berniat sebelum takbiratul ihram ketika dia dilintaskan saya niat sholat fardu maghrib karena Allah. Ya ketika dia udah ngucap begitu di hatinya kemudian dia takbir saja, itu kata Imam Hanafi itu boleh. Tapi itu untuk orang yang punya tingkatan was-wasnya tinggi. Tapi kalau kita yang nggak was-was dan kita bisa dibarengkan. Niat itu kan simpel Pak, niat sholat. Saya niat sholat fardu zuhur menjadi makmum. Udah selesai. Nggak pakai karena Allah, udah selesai begitu. Nah, jadi untuk orang-orang yang was-was dalam masalah niat ketika dia datang buat sholat cukup begini. Saya niat, harus ada ini. Saya niat sholat fardu zuhur
Ya udah cukup 3 begini. Kalau dia menjadi makmum bilang menjadi makmum. Kalau dia menjadi imam sunnah saja menjadi imam. Mengucapkan begitu. Jadi jangan was-was. Kita kan biasa sempurna. Aku niat sholat fardu duhur 4 rakaat menghadap kiblat menjadi makmum. Itu bagus. Tapi kalau kita pengen yang singkat, saya niat sholat fardu duhur karena Allah. Itu kalau sendiri. Saya niat sholat fardu duhur karena Allah. Itu cukup begitu. Lalu kalau kita i'tikaf, kemudian kita keluar lagi, itu batal. Ya ketika kita sudah meninggalkan masjid, maka itu batal. Maka ketika kita masuk lagi, ketika kita bersuci, wudhu, kita masuk lagi, itu kita niatkan lagi buat i'tikaf. Lalu bagaimana kalau kita masuk masjid, lupa buat niat i'tikaf? Itu sudah dapat pahala sebetulnya. Ya saya pernah sampaikan kemarin di luar forum pengajian, kalau kita nunggu sholat duhur, kita nunggu sholat duhur nih, itu kita sudah dihitung sholat kata Nabi. Ya misal Pak Zul datang setengah 12 mau ngapain? Mau sholat duhur. Itu selama nunggu berzikir, baca Quran, niat i'tikaf, itu dihitung seperti kita sholat. Sama kita tadi habis sholat duhur nih, kita ada pengajian begini, maka itu juga dihitung sama seperti kita sedang sholat. Jadi kalau kita lupa niat i'tikaf, itu nggak apa-apa, kita niatin aja di tengah-tengah begitu. Tidak masalah Pak ya. Memang sebetulnya kalau kita duduk lupa niat i'tikaf itu udah dapat pahala, tapi kalau kita tambah lagi dengan niat ya Allah saya niat i'tikaf itu justru pahalanya lebih besar begitu. Jadi kalau jadi begini, ada sesuatu yang tidak diniatkan, ada sesuatu yang rutinitas biasa. Tapi ketika dia diniatkan maka akan mendatangkan pahala. Ada ibadah yang sifatnya dia tidak wajib diniatkan. Ibadah tidak wajib diniatkan. Nah, ketika kita datang duduk di masjid begini, itu kan kita memang tidak wajib diniatkan, nggak wajib niat i'tikaf, itu udah dapat pahala. Tapi supaya pahalanya lebih gede lagi, itu ditambah dengan niat i'tikaf begitu. Duduk aja di masjid meskipun nggak niat i'tikaf, ketika kita duduk pengajian itu datengin pahala. Kalau ditambah lagi dengan niat i'tikaf, maka pahalanya lebih besar. Bapak keluar berangkat mencari nafkah buat anak istri itu mendatangkan pahala. Tapi kalau ditambah dengan niat, maka pahalanya lebih gede begitu. Ya wallahu a'lam. Iya Bapak silakan. Semalam saya ketemu Habib Bis. Yang saya dijasakan tadi ada. Iya. Kita apa yang itu kan kita bertawasul kepada Rasulullah. Iya. Kemudian imam kemudian. Iya. Nah, boleh kita bertawasul juga mengirim apa sih ke Habib Bis yang ngasih jasa? Oh gitu ya. Begini. Ijazah itu apa? Kita kan suka cari wiridan. Kita saat cari wiridan, cari ilmu minta ijazah. Ijazah itu yang disebut dengan mata rantai sanad, Pak. Sanad itu gimana? Sanad itu gini. Bapak dapat rotib al-hadad dari siapa? Bapak dari Habib Gais. Habib Gais itu nanti dapat sanad lagi dari siapa? Dari gurunya sampai kepada Rasulullah. Sanad itu ada 2. Ini pernah beliau sampaikan. Sanad itu ada 2. Ada sanad ta'allum, ada sanad tabarruk. Yang disebut dengan sanad ta'allum itu ketika kita belajar hadis, kita mendengarkan apa-apa yang guru kita sampaikan, itu namanya sanad ta'allum. Ketika kita beres dari hadis 1 sampai 42 hadis selesai, kemudian guru kita ya ajaztukum ya atau ajaztu kasih ijazahkan, itu namanya sanad ta'allum, sanad belajar. Kalau yang Bapak minta kepada Habib, ya minta ijazah rotibul hadad, Bapak disuruh baca nggak di depan beliau? Enggak kan ya? Beliau cuma azaztuka atau azaztukum gitu kan. Kita jawab qabil tuh. Itu namanya sanad tabarruk. Ya, sanad tabarruk mengambil keberkahannya. Ya, jadi sebetulnya dalam perkara kebaikan nggak perlu pakai ijazah, nggak apa-apa Pak. Sholawat nggak perlu pakai ijazah. Nggak perlu. Sholawat yang masyhur itu nggak pakai ijazah, itu nggak masalah. Cuma apa adanya ijazah itu untuk memperkuat rantai sanad kita. Bapak dari siapa? Oh dari fulan, dari gurunya guru terus sampai bersambung kepada Rasulullah SAW. Boleh nggak kita bertawasul buat guru kita? Boleh. Ya kalau beliau masih ya Allah Al-Fatihah buat ya man a'azzani ya Allah Al-Fatihah untuk orang yang ijazahkan ini kepadaku Al-Fatihah itu nggak apa-apa. Saya banyak wiridan itu begitu Pak. Ya orangnya sudah meninggal, beliau sih nggak minta nanti kalau aneh meninggal tawasulin ya baca Fatihah buat aneh. Beliau tuh nggak begitu sebetulnya. Beliau nggak begitu. Cuma itu kebijakan kita, etika kita kepada seorang guru, kita kirimkan Al-Fatihah buat orang yang memberikan ijazah kepada kita. Kayak tadi kan kita di awal ya Al-Fatihah buat Imam An-Nawawi yang kitabnya kita kaji begitu. Wallahu a'lam. Ya. Bapak apalagi tadi? Lupa? Enggak. Kalau kita nyumbang orang, Habib ada dia muhambalah gitu loh. Mubahalah. Gitu. Kok kita malah nyumpain orang gitu. Begini, mubahalah itu kan berarti ya kita sama-sama
apa ya, sama-sama bersaksi ya. Artinya mubahalah itu ya kalau ana yang benar antum yang benar ya, sebetulnya mubahalah itu jalur terakhir, Pak. Ini kan lagi ramai masalah nasab habaib nih sebetulnya ya yang satu ini ramai karena dia punya penelitian tesis katanya sanad habib terputus. Ya saya nggak sepakatnya biar kata dia kiai juga harusnya kalau masalah akademik begitu jangan diumbar-umbar di medsos. Duduk aja bareng. Duduk aja bareng, saya punya penelitian begini bahwa nasab habaib ini ya dari Imam Ubaidillah terputus. Ya kira-kira punya nggak sanggahannya terhadap tesis saya, terhadap penelitian saya. Biar nanti dari habaib juga akan menampilkan penelitian-penelitian juga. Jadi gini, jangan masalah akademik itu dibawa-bawa ke tempat umum, jadinya masyarakat bingung, masyarakat gaduh, masyarakat berpecah belah. Maka tidak semua orang yang punya gelar akademik itu juga beretika, bisa membedakan mana hal-hal yang sifatnya akademik, mana yang bersifatnya umum. Nah, sebetulnya ini kan ada akhirnya mubahalah, kita mubahalah tuh jalur terakhir. Ya kalau ada Habib mari kita bermubahalah. Menurut saya itu saya kurang sepakat juga. Kalau memang kiai yang satu dia punya penelitian tesis bahwa jalur nasab habaib dari Imam Ubaidillah terputus, silakan buat lagi penelitiannya, bantah penelitian yang ini. Ya bantah penelitian yang ini, jangan langsung mubahalah karena ada proses akademik, kita balas dengan akademik. Itu Imam Al-Ghazali ketika perang dengan ahli logika, ahli kalam, itu ketika dia buat penelitian diserang lagi sama Imam Al-Ghazali. Dia dibuat lagi sama Imam Al-Ghazali. Jadi begitu. Jadi mubahalah itu sebetulnya jalur terakhir lah Pak. Itu jalur terakhir ya. Ayo mari kalau kita memang Bapak bersengketa dengan siapapun, misalnya Bapak tidak punya bukti, dia tidak punya bukti, ini bingung nih, ya, baru mubahalah. Itu jalur terakhir sebetulnya. Allahu a'lam begitu Pak ya. Cukup kali ya? Ya cukup ya, mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.